Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup, janganlah kita takut dengan mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Karena Tuhan akan menjaga kita selagi kita mampu berbuat kebenaran yang tepat dan benar. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah membuat kami begitu istimewa, karena Engkau menciptakan kami secitra dengan Engkau. Dan kami pun bersyukur karena Engkau telah menjamin untuk selalu setia kepada kami anak-anak-Mu yang sering jatuh di dalam dosa. Kuatkanlah kami iman anak-Mu, agar kami sungguh berlaku benar dan tetap bijaksana di dalam karya dan tingkah laku kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-12. Kita diajak untuk merefleksikan begitu istimewanya kita karena kita diciptakan secitra dengannya. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, Yeremia menjadi alat Tuhan untuk membongkar, menunjuk dan mengutuk perbuatan yang jahat. Tentu, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia membuat dirinya dibenci oleh banyak orang. Situasi ini tentu berat. Tetapi Yeremia tidak mundur demi kebaikan itu sendiri. Saat-saat seperti sekarang, sepertinya kebenaran menjadi seolah-olah salah dan yang salah seolah-olah benar. Hanya karena kecemburuan, hanya karena keegoisan, hanya karena hidup yang tanpa arah. Di dalam konteks inilah kedahsyatan Tuhan ditampakkan kepada orang benar. Rencana keselamatan diberikan kepada orang yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, Nabi Yeremia mengajak kita semua jangan takut untuk mewartakan kebenaran di dalam tingkah laku kita, di dalam tindak tanduk kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan kita menjadi khawatir, jangan-jangan Tuhan tidak menyertai kita. Jangan takut. Sudah dikatakan dengan jelas di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, upah dosa adalah maut. Jika kita berhadapan dengan maut, manusia sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa. Patut kita syukuri karena kita sungguh istimewa, karena Allah mengutus putranya yang Ia kasihi dengan sengsara wafat di salib demi menebus dosa-dosa manusia. Karena upah dosa adalah maut dan manusia tidak bisa. Tetapi sungguh istimewa bahwa Tuhan tetap mencintai kita. Tetapi mau sampai kapan kita selalu terbelenggu oleh kecongkakan kita, oleh kesombongan kita, oleh keangkuhan kita yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling hebat, yang merasa diri paling berguna. Hari ini kita diingatkan kembali betapa besarnya kasih karunia Allah, sehingga Allah mengutus Yesus Kristus kepada kita. Karena Adam, manusia jatuh di dalam dosa dan masuk ke alam maut. Tetapi berkat Kristus, manusia dapat berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, masing-masing pribadi dari kita bisa berpartisipasi. Meskipun hal itu adalah hal paling kecil di dalam hidup menggereja, hidup bermasyarakat, hidup bernegara, jika dilakukan dengan cinta yang besar,
maka sungguh istimewalah kita karena kita mewartakan kasih Allah baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil hari ini, Injil Matius, mengingatkan kita semua bahwa kita ini dipanggil untuk mewartakan kebenaran Injil secara menyeluruh dan utuh. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi tidak akan diketahui jika kita hidup di dalam kebenaran dan kejujuran dan relasi yang setia serta motivasi yang jernih di setiap perbuatan kita. Itulah yang menguatkan saya secara pribadi untuk selalu berani bertindak di dalam kejujuran dan kebenaran, karena saya punya keyakinan bahwa Tuhan selalu setia menyertai perjalanan hidup saya. Meskipun yang namanya kebenaran, fakta sering kali menyakitkan kita sebagai umatnya. Tetapi bukan berarti dengan menderita kita menjadi takut, tidak mau berbuat baik. Mari kita belajar dari Yesus dan juga murid yang paling setia, Bunda Maria, yang mengajarkan kepada kita untuk tetap mampu berdiri, melihat fakta bahwa ketika kita berdiri di dalam kebenaran, hati kita tersayat oleh luka-luka kecemburuan, oleh luka-luka keegoisan sesama kita, oleh luka-luka orang yang membenci kebenaran. Dimanapun selalu ada yang membenci kebenaran karena dosa sudah merasuki dunia. Tetapi jika kita membiarkan dosa merajai hati kita, beranikah kita untuk berani berdiri sebagaimana Bunda Maria berdiri demi sebuah kebenaran karya penyelamatan Allah? Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan takut. Kita ini istimewa. Kita ini diciptakan secitra dengan Allah. Kenapa kita takut untuk mewartakan kebenaran? Jangan takut. Tuhan menyertai kita, karena takkan Tuhan membiarkan sehelai rambut kita jatuh ke tanah kepada orang jahat, oleh karena orang jahat yang ingin membinasakan kita. Lihatlah para martir, orang-orang kudus, mereka dipermuliakan karena berani menderita demi sebuah nilai kebenaran. Semoga hari ini kita diberkati oleh Tuhan, dan hari ini juga kita berani mewartakan kebenaran hingga akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, tetaplah dengan hati yang murni dan tulus di dalam mewartakan kebenaran. Tuhan akan menjaga kita karena kita sungguh istimewa. Jika kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan tak akan membiarkan penjahat memusnahkan jiwa kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.